Baik, anak-anakku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Kita masuk pada pertemuan yang ke-9, yaitu modul yang ke-9, membuat sendiri portofolio dan investasi di reksadana. Baik, anak-anakku, kita akan memasuki pada sesi yang ke-9 ini. Kita akan mempelajari tentang cara membentuk portofolio investasi secara mandiri dan memahami investasi melalui reksadana sebagai salah satu alternatif investasi yang banyak digunakan oleh masyarakat. Dalam dunia investasi, setiap investor memiliki tujuan keuangan, kemampuan finansial, jangka waktu investasi, dan toleransi dari risiko yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tidak ada satu bentuk portofolio yang cocok untuk semua investor, ya tergantung dari jiwanya masing-masingnya, kendel atau tidaknya, ya. Selain membentuk portofolio sendiri, investor juga dapat memilih investasi melalui reksadana. Reksadana merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana masyarakat yang kemudian diinvestasikan oleh manajer investasi ke dalam berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Reksadana menjadi pilihan menarik karena memberikan kemudahan bagi investor yang belum memiliki cukup waktu, pengalaman, atau kemampuan dalam mengelola investasi secara mandiri. Ya. Kemudian, jadi ada lembaganya, ya. Jadi kalau kalian nanti mau praktek, datang ke Malang, langsung saya ajak langsung ke tempat reksadana yang dimaksud, ya. Perusahaan yang mengelola keuangan untuk diinvestasikan. Kemudian melalui modul ini mahasiswa akan mempelajari langkah-langkah membentuk portofolio investasi, menentukan alokasi aset, mengenali profil dari risiko investor, memahami konsep dari reksadana, jenis-jenis reksadana, keuntungan dan risiko investasi reksadana, serta cara memilih reksadana yang sesuai dengan tujuan investasi. Ya. Setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan mampu menyusun portofolio investasi secara sederhana, memahami strategi alokasi aset, serta mampu memilih produk reksadana yang sesuai dengan profil, risiko, dan tujuan dari investasi. Ada 12 kompetensi yang harus dicapai oleh kalian, ya. Jadi mahasiswa nantinya harus bisa menjelaskan konsep pembentukan portofolio investasi, bisa menjelaskan tujuan penyusunan portofolio, menjelaskan profil risiko investor, menjelaskan konsep alokasi aset, menjelaskan tahapan penyusunan portofolio, menjelaskan pengertian reksadana, menjelaskan mekanisme investasi reksadana, menjelaskan jenis-jenis reksadana, menjelaskan keuntungan investasi reksadana, menjelaskan risiko investasi reksadana, dan yang ke-11 menjelaskan cara memilih reksadana, yang terakhir yang ke-12 menyusun portofolio investasi sederhana sesuai profil dari risiko. Oke. Kita masuk pada kegiatan belajar yang pertama, yaitu membuat sendiri portofolio investasinya. Dalam kegiatan belajar ini akan dibahas tentang tahapan penyusunan portofolio investasi, profil risiko investor, dan strategi alokasi aset. Satu poin A, pengertian portofolio investasi. Portofolio investasi adalah kumpulan berbagai aset. Nah, dicatat ya, portofolio investasi adalah kumpulan berbagai aset yang dimiliki investor dengan tujuan memperoleh keuntungan optimal pada tingkat risiko tertentu. Portofolio dapat terdiri atas saham,
obligasi, deposito, reksadana, dan juga emas, properti ya, perumahan, ruko dan sebagainya. Dan yang ketujuh, instrumen investasi lainnya. Portofolio yang baik harus mampu menyeimbangkan antara risiko dan return sesuai tujuan investasi investor ya. Kalau pingin aman, banyak dulu uangnya, kemudian diletakkan di bank ya. Nah, nanti tiap bulan diambil deposito ya. Kemudian tujuannya penyusunan portofolio. Portofolio ini bertujuan untuk memaksimalkan return dari investasinya. Yang kedua, mengurangi risiko investasi. Yang ketiga, menjaga kestabilan dari nilai investasi. Yang keempat, mencapai tujuan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Dan yang kelima, menyesuaikan investasi dengan profil risiko dari investor. Ya, harus disesuaikan ya. Jadi nggak semua investor itu kendel-kendelnya, berani-berani, enggak. Ada yang cari aman ya, Profil risiko investor. Sebelum menyusun portofolio, investor harus memahami profil risikonya terlebih dahulu. Yang pertama, investor konservatifnya. Bagaimana karakternya? Menghindari risiko tinggi ya, mengutamakan keamanan modal, kemudian menginginkan pendapatan yang stabil, nggak terlalu neko-neko ya. Yang penting risikonya nggak tinggi-tinggi amat ya. Contoh alokasi asetnya, didepositukan uangnya di bank 50% ya, di obligasi 40%, di saham 10%. Jadi main sahamnya cuma 10%. Oke. Yang kedua, ada namanya investor moderat. Karakternya seperti apa? Bersedia menerima risiko yang menengah, yang sedang-sedang saja ya. Kemudian menginginkan pertumbuhan investasi dan pendapatan yang seimbang. 50-50 lah ya, 50-50. Contoh, dialokasikan sebagai saham 40%, obligasi 40%, pasar uang 20%. Ini yang seimbang ya. Kemudian yang ketiga, jenis investor yang ketiga, investor agresif. Wah, ini keren ini, agresif ini. Kayak ini Abdul Rashad ini agresif. Karakteristiknya apa? Berani mengambil risiko tinggi. Wah, ini keren ya. Berorientasi pada pertumbuhan nilai investasi. Sahamnya 80%. Jos ya. Obligasinya hanya 15%, pasar uangnya hanya 5% saja. Main sahamnya yang lebih banyak, keren ini ya. Satu kali untung langsung triliuner. Kemudian tahapan-tahapan dalam membuat portofolio. Satu, menentukan tujuan investasinya terlebih dahulu. Untuk apa sih? Oh, untuk dana pendidikan anak. Oh, untuk dana pensiun. Nah, dianukan dulu. Oh, untuk dana haji dan umroh. Oh, untuk pembelian rumah misalkan. Di umur 40 harus punya rumah misalkan. Ya. Tergantung tujuannya untuk apa dulu ya. Ada kalau untuk pendidikan anak cukup kita deposito saja di bank ya. Kemudian menentukan jangka waktu investasi. Jangka waktu investasi dapat berupa jangka pendek, menengah maupun panjang. Yang tergantung. Oh, nanti anakku mau kuliah 6 tahun lagi, ya, itu udah jangka menengah ke atas ya. Kemudian yang ketiga, menentukan profil risiko. Investor menentukan tingkat risiko yang mampu diterima. Apa yang seperti tadi, risiko yang kecil, sedang, atau risiko yang tinggi. Ditentukan, disesuaikan terhadap profil dari investor itu sendiri. Yang keempat, menentukan alokasi aset. Investor membagi dana ke berbagai instrumen investasi. Terserah mau ditaruh di deposito, mau ditaruh di apa itu namanya itu asuransi ya, terserah. Mau main di suku juga boleh ya. Yang kelima, monitoring dan evaluasi. Portofolio harus dievaluasi secara berkala
untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan dari investasi. Harus dilihat terus, dicocokkan terus, ini sesuai enggak ini. Harus dipantau terus, kok moro-moro nyirong kiri, wah repot ini, nanti nggak sesuai nih, nggak sesuai dengan prinsipku nih. Yang poin E yaitu alokasi aset, asset allocation ya. Alokasi aset merupakan keputusan pembagian dana investasi ke berbagai instrumen. Seperti tadi, contohnya dana investasi sebesar 100 juta. Jadi Mas Abdul Rosad punya uang 100 juta ya, amin ya. Mbak Intan punya uang 100 juta, Mbak Lisa 100 juta, Mbak Yuliswati 100 juta, 1, 2, 3, 4. Ya, ada lagi ya, ada 5 sampai 6 yang punya 100 juta, nanti langsung transfer ya, transfer ke rekening saya, nanti saya yang kelola ya. Siap, Ustaz. Di sini contohnya untuk saham 50 juta, untuk obligasi beli surat-surat berharga di mana? Di perusahaan terbuka misalkan 30 juta ya. Reksadana pasar uang 20 juta ya. Alokasi aset merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan investasi jangka panjang. Intinya disesuaikan dengan kemampuan kita. Intinya disesuaikan dengan keberanian kita ya. Kalau nggak berani, jangan, kalau nggak berani jangan pura-pura berani ya. Kalau berani jangan takut gitu ya. Kalau berani jangan takut ya. Kalau takut jangan sok berani ya. Oke, kita masuk pada pembelajaran yang kedua, yaitu tentang investasi di reksadana ya. Dalam kegiatan belajar ini akan dibahas pengertian dari reksadana. Jadi ditulis nanti ya pengertiannya, jenis-jenisnya, keuntungannya, terus risikonya dan cara memilih reksadana ya. Kita masuk pada pengertian dari reksadana. Bentar ya. Baik, kita akan masuk pada pengertian reksadana. Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat, pemodal yang selanjutnya diinvestasikan oleh manajer investasi ke dalam portofolio efek. Investor membeli unit penyertaan reksadana dan pengelolaan investasi dilakukan oleh manajer investasi yang profesional. Kemudian pihak-pihak dalam reksadana. Siapa saja pihak-pihaknya? Yang pertama investor ya. Pihak yang menanamkan dananya atau modalnya ya. Yang kedua manajer investasi, pihak yang mengelola dana investasi. Dan yang ketiga bank kustodian, ya. Pihak yang menyimpan dan mengadministrasikan aset reksadananya. Kemudian jenis-jenis dari reksadana. Yang pertama, reksadana pasar uang. Investasi pada instrumen pasar uang, karakteristiknya rendah risikonya, cocok untuk jangka pendek ya. Dua, reksadana pendapatan tetap, investasi dominan pada obligasi. Karakteristiknya risiko menengah ya. Potensi keuntungan lebih tinggi dibanding pasar uang. Yang ketiga, reksadana campuran.
investasi dalam saham, obligasi, dan pasar uang secara bersamaan. Karakteristiknya risiko menengah hingga tingginya. Yang keempat, reksadana saham, investasi dominan pada saham. Karakteristiknya risiko tinggi, ya. Potensi returnnya juga tinggi, ya. Keuntungannya tinggi, risikonya juga tinggi. Kemudian keuntungan tatkala kita berinvestasi di reksadana. Beberapa keuntungan investasi reksadana antara lain dikelola secara profesional, ya. Modal relatif kecil, diversifikasi otomatis, likuiditas tinggi, cocok untuk investor pemula. Jadi kalau kita mau memulailah, carilah investasi di reksadana, ya. Sambil belajar nggak masalah, nanti kita antarkan, ya. Kemudian risiko investasi dari reksadana itu, yang pertama, risiko penurunan nilai aktiva bersih atau NAV terjadi ketika nilai investasi mengalami penurunan. Yang kedua, risiko pasar akibat perubahan kondisi ekonomi dan pasar keuangan. Yang ketiga, risiko likuiditas terjadi apabila terjadi penarikan dana secara besar-besaran, ya. Yang keempat, risiko gagal bayar terjadi apabila instrumen yang menjadi portofolio reksadana mengalami gagal bayar, ya. Risiko likuiditas ini kalau yang di film-film itu loh, film-film drakor, ya, drama Korea, karena penampilannya seperti cleaning service, dikira cleaning service, ternyata CEO yang menyamar. karena apa itu, tidak dilayani dengan baik, bahkan diusir, ya, diintimidasi, ya, karena penampilannya. Nggak taunya dia seorang CEO, ya, seorang CEO, ya, yang sedang nyamar. Kemudian ditarik semua investasinya di tempat itu. Akhirnya banknya bangkrut, ya. Kemudian cara memilih reksadana. Nah, bagaimana caranya? Tentukan dulu, investor perlu memperhatikan beberapa hal tersebut. Tujuannya dulu, tentukan dulu tujuannya, ya. Disesuaikan nantinya tujuan dari investasinya. Seperti tadi, untuk apa? Pendidikan, untuk pensiun, ya. Kemudian profil risikonya sesuaikan dengan jenis reksadana dengan kemampuan menanggung dari risiko. Apa suka yang agresif tadi, ya, seperti Mas Abdul Rosad, suka agresif, risiko yang besar, keuntungannya besar. 3, kinerja historis, perhatikan rekam jejak kinerja dari reksadana itu. Track record. Nah, track recordnya, ya, track recordnya harus dilihat dulu. Yang keempat, reputasi manajer investasi, ya. Pilih manajer investasi yang memiliki reputasi yang baik, jangan yang males-malesan, ya, jangan yang sembarangan. Yang kelima, biaya pengelolaan, perhatikan biaya yang dikenakan kepada investor, besar atau tidaknya. Kemudian konsentrasi, ya. Oh, ini tabel, ya. Yang terakhir adalah perbandingan investasi langsung dan reksadana. Itu dilihat dari aspek pengelolaannya. Kalau investasi langsung, investornya sendiri, ya. Kemudian reksadananya yang mengelola siapa? Manajer investasinya, ya. Kalau ini pengelolaannya dikelola sendiri. Kalau yang langsung, modal awal relatif lebih besar. Kalau reksadana relatif lebih kecil. Diversifikasinya harus dilakukan sendiri. Kalau di reksadana secara otomatis. Pengetahuan investasinya harus tinggi, ya. Kalau yang di reksadana tidak harus, karena kita hanya menitipkan, ya. Waktu pengelolanya harus banyak, ya. Malam bangun, pokoknya harus sering melototi laptopnya. Kalau di reksadana, ya, relatif sedikit karena dikelola oleh manajer investasi. Oke. Yang terakhir,
Latihan soalnya. Latihan soal. Tadi kan sudah diperintahkan untuk ditulis ya. Oke, menjelaskan pengertian dari belum ya? Oke, latihan soal. Nah, jelaskan pengertian dari portofolio investasi. Portofolio investasi adalah kumpulan berbagai aset yang dimiliki investor dengan tujuan memperoleh keuntungan optimal pada tingkat risiko tertentu. Oke, 100. Siapa itu tadi? Mbak Intan, siap. Yang kedua, mengapa investor perlu memahami profil risiko sebelum berinvestasi? Mengapa harus memahami terlebih dahulu? Karena apa? Tuh, tadi udah dapat 100, sekarang kok nggak ada yang dapat 100. Karena setiap investor memiliki kemampuan berbeda dalam menghadapi resiko. Iya, nggak semuanya investor itu agresif ya. Ada yang slow, ada yang sedang ya. Kemudian yang ketiga, jelaskan tahapan penyusunan portofolio investasi. Bagaimana? Menentukan apa dulu? Menentukan tujuan, terus menentukan jangka waktu investasi, sehingga menentukan Profil risiko. profil risiko, kemudian menyusun alokasi aset, terus melakukan evaluasi atau secara monitoring. berkala atau bertahap. Pinter dong. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan reksadana? Reksadana adalah Wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari investor yang selanjutnya diinvestasikan ke manajer investasi untuk diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan atau portofolio. Yang kelima, jelaskan perbedaan reksadana pasar uang dan reksadana saham. Apa bedanya? Reksadana pasar uang dan reksadana saham. Apa bedanya? Reksadana pasar uang memiliki risiko yang rendah, cocok untuk jangka pendek. Sedangkan reksadana saham memiliki risiko yang lebih tinggi dengan potensi keuntungan yang lebih tinggi. Lebih apa? Lebih besar ya. Baik, kita masuk ke pilihan ganda. Oke. Kumpulan berbagai instrumen investasi yang dimiliki investor disebut portofolio. Kedua, investor yang cenderung menghindari risiko termasuk investor konservatif. Pinter. Yang ketiga, pihak yang mengelola dana dalam reksadana adalah manajer investasi. Yang keempat, reksadana yang mayoritas investasinya ditempatkan pada saham disebut reksadana saham. Yang terakhir, faktor yang paling menentukan komposisi investasi dalam portofolio adalah profil risiko dan tujuan investasi. Pinter, dapat 100 semua. Oke, terima kasih dan selamat belajar serta terus mengembangkan pemahaman tentang portofolio dan investasi. Salam sukses untuk kalian semua ya. Berarti satu kali lagi ya, nanti praktek langsung pakai HP ya nanti ya. Jadwalnya itu minggu depan udah UAS Nggak apa-apa, UAS langsung nggak apa-apa.
Berarti yang perlu disiapkan apa ini Ustaz? Nggak Yang perlu ada, nggak di-download ada. atau apa gitu? Oh, nggak ada. Uangnya yang dipersiapkan nanti ya. Katanya mau praktek, nggak ada yang di-download apa gitu Ustaz. Kenapa? Katanya minggu depan kita mau praktek, jadi maksudnya download aplikasi apa atau Oh, apa gitu. siap. Nanti tak anu ya di grup ya. Tak sampaikan. Oke. Enaknya Siap, pakai apa? siap. Yang pernah kalian tahu? Yang mudah? Belum tahu yang mudah yang mana, tapi saya udah download apa itu? MIFX Ustaz. Hmm? Apa? Kalau Download apa? saya udah download MIFX, itu yang untuk trading itu Ustaz. MIFX, ya. Forex ya? Iya, Forex. Forex Ustaz. Iya. Oh, Forex. Siap, siap, siap. Oke. Atau yang udah biasa Ustaz pakai untuk praktek ke mahasiswa lain boleh Ustaz, biar kita Nggak ada, saya nggak pernah ikut Forex saya. ya, boleh rekomendasi dari Saya Ustaz. di pos itu aja. Boleh. Saya nggak pernah ikut nggak pernah ikut apa? Ikut Forex. Padahal di sini tuh dekat kurang lebih 1 kilo kantornya. Terus anak-anak yang apa itu? Yang kerja di sana itu, yang pelatihan 1 minggu, 1 bulan datangnya ke sini. Untuk apa? Kira-kira untuk apa? Kira-kira ada anak-anak lulus dari kampus ya, penyandang gelar S1 ya, bekerja di reksadana misalkan. Kemudian setelah training 1 minggu sampai 1 bulan, pasti datang ke saya itu. Untuk apa kira-kira itu? Konsultasi Ustaz. Hmm? Konsultasi. Bukan untuk konsultasi, untuk Nanam modal ah pinter. untuk dimasukkan ke Ada saya untuk reksadana nanam Ustaz. modal di situ. Mereka yang mengelola. Nah, mereka jadi manajer investasinya ya. Investasi. Oke. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Semoga pelajaran kita yang terakhir ini dijadikan oleh Allah ilmu yang barokah, manfaat ya, menjadi wasilah kesuksesan kita di masa yang akan datang ya. Tidak boleh ada rasa putus asa dalam kamus kehidupan kita ya. Terus berjuang, terus belajar, jadilah diri yang sukses, dimulai dari hal yang kecil ya. Dimulai dari saat ini dan dimulai dari sekarang, dari diri sendiri. Oke. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Semangat Ustaz, semangat.